Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 2, kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai lembar kerja pertemuan ke-10, yaitu latihan soal pada larik. Nah, sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Johannes Gultom sebagai penyaji dan moderator. Selanjutnya ada Fadila Rahmayuni Nasution sebagai penyaji, ada Tessa Kiara Lumban Gaul sebagai penyaji, ada Christian Javieri Andika sebagai penyaji, dan ada Ronaldo sebagai penyaji. Nah, untuk soal yang pertama akan dijelaskan oleh Saudari Fadila Ramayuni. Kepada Saudari Fadila, saya persilahkan. Baiklah, untuk soal yang pertama, buat elemen algoritma yang membaca 3 vektor ABC masing-masing dengan 5 elemen, kemudian membentuk matriks D berdimensi 3 kali 5 sedemikian rupa sehingga vektor A mengisi baris 1 dari D, vektor B baris 2, dan vektor C baris 3. Tampilkan matriks D setelah selesai. Untuk solusi dari soal pertama yaitu pertama kita buat deklarasinya, yaitu cons n sama dengan 5. Karena tadi masing-masing vektornya kita ketahui ada 5 elemen untuk A, B, C. Lalu untuk integernya, yaitu vektor A dengan n elemen, B dengan n elemen, C dengan n elemen, dan matriks D 3 kali n. Untuk integernya index. Di deskripsi kita buat for index to n step 1, lalu write, masukkan elemen ke index, read A index, lalu n for. Selanjutnya untuk for lagi index to n step 1, write, masukkan elemen ke index, read B index, lalu n for. Sama juga untuk yang C, kita buat for index to n step 1, write, masukkan elemen ke index, read C index, lalu n for. Next. Di deklarasi untuk cons barisnya sama dengan 3, kolom sama dengan 5, integer baris dan kolom, integer untuk matriks D baris kali kolom. Di deskripsi, for baris 1 to baris step A1, for baris sama dengan 2 to baris step B1, for baris ketiga to baris step C1. Lalu for kolom 1 to kolom step A1, for kolom 2 to kolom step A2, for kolom 3 to kolom step A3, for kolom 4 to kolom step A4, for kolom 5 to kolom step A5. Lalu write elemen baris kolom, read matriks D baris kali kolom, n for, yang diakhiri dengan n for. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Fadila yang telah memaparkan pembahasan dari latihan soal nomor 1. Nah, selanjutnya untuk latihan soal nomor 2 akan saya jelaskan sendiri. Nah, pada soal nomor 2, buatlah sebuah algoritma yang membaca elemen-elemen sebuah matriks berdimensi n kali m, di mana n dan m sesuai dengan yang dimasukkan lewat keyboard, kemudian menghitung dan menampilkan rata-rata semua nilai elemen yang ada pada matriks tersebut. Nah, untuk solusinya, kita ketahui di sini kita akan menampilkan isi larik. Untuk menampilkan isi larik yang telah diperintahkan oleh soal. Maka kita dapat buat algoritma rata-rata matriks. Nah, di sini kita akan menghitung nilai rata-rata semua nilai pada elemen matriks. Nah, untuk deklarasinya kita akan buat baris dan kolom itu integer, bertipe integer, dan mn itu adalah integer, serta rata-rata bertipe real. Lalu kita akan masuk ke deskripsi. Di sini kita dapat buat for, yaitu baris sama dengan 1 to n step 1. Nah, n di sini adalah nilai
yang nantinya kita akan masukkan melalui keyboard. Ini merupakan suatu kondisi. Nah, selanjutnya untuk kondisi yang kedua yaitu for, yaitu untuk kolom sama dengan 1 to M, step 1. Nah, M di sini adalah nilai yang nantinya kita juga akan masukkan ke dalam program melalui keyboard. Nah, selanjutnya kita akan buat write A, yaitu A itu akan terdiri dari baris, koma, kolom. Sehingga selanjutnya kita akan baca yaitu dengan memanggil read A. Lalu kita akhiri dengan N4. Nah, untuk menghitung nilai rata-ratanya, kita dapat buat rata-rata diproses sebagai matriks A per M kali N. Nah, matriks A di sini nanti akan dibuat untuk menjumlahkan semua elemen-elemen pada matriksnya. Misal A1, A11, A12, terus dibagi dengan M kali N yang kita input ke dalam program. Selanjutnya kita akan menuliskan dengan white rata-rata sama dengan rata-rata. Baiklah, sekian dari saya mengenai pembahasan latihan soal nomor 2. Untuk latihan soal nomor 3 akan dibahas oleh saudara Christian Javieri. Kepada saudara Christian, saya persilahkan. Baik, selanjutnya nomor 3, soalnya buat sebuah algoritma yang menerima input berupa nomor mahasiswa Anda ke dalam sebuah vektor. Misalnya vektor A, tiap digit menjadi elemen dari vektor tersebut. Lakukan perkalian semua elemen vektor itu, kecuali angka nolnya, hasilnya adalah X. Untuk sebuah vektor lain, B, di mana elemennya adalah jumlah dari elemen A dengan X. Selanjutnya, nah, solusinya, pertama kita buat judulnya, yaitu algoritma underscore perkalian, underscore vektor, underscore nomor, underscore mahasiswa. Menghitung hasil perkalian elemen vektor dari nomor mahasiswa. Pertama deklarasinya dengan string, yaitu nomor mahasiswa, integernya, indeks A, indeks B, X, kemudian deskripsinya, yang pertama, write, masukkan nomor mahasiswa, kemudian print nomor mahasiswa, kemudian kita buat case-nya, nomor mahasiswa, misalkan nomor mahasiswanya kita masukkan 419111061 dan kita encase. Nah, kemudian kita buat instruksi for-nya, for indeks A sama dengan nomor mahasiswa, write A dalam kurung indeks, write pilih operasi yang diinginkan, kemudian write perkalian, read pilihan, kemudian kita write masukkan indeks A untuk menentukan nomor mahasiswanya, read indeks A, kemudian kita buat lagi dalam bentuk case, pilihan, X-nya indeks 0, X 216. 216 ini diperoleh dari perkaliannya. 4 kali 1 kali 9 kali 1 kali 1 kali 1 kali 6 kali 1. Nah, kemudian write masukkan indeks B-nya, read indeks B. Nah, B ini merupakan jumlah dari elemen A. Nah, maka kita buat case, pilihan, X indeks 0. Nah, kita buat menjadi X-nya 512757. Ini merupakan gabungan dari nomor mahasiswa atau jumlah elemen A, kemudian NC. Oke, sekian, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada saudara Christian Javieri atas penjelasannya mengenai latihan soal nomor 3. Nah, untuk latihan soal nomor 4 akan dijelaskan oleh saudara Ronaldo. Kepada saudara Ronaldo, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Nah, di sini saya membahas soal nomor 4. Susun algoritma yang menggabungkan dua vektor secara zigzag, yaitu elemen vektor 1 mengisi vektor gabungan selang-seling dengan elemen vektor 2. Maka kita anggaplah dimensi kedua vektor itu sama. Kita ke solusinya. Nah, kita punya title algoritma menggabungkan dua vektor berdimensi sama secara zigzag. Membuat gabungan kedua vektor secara zigzag.
Untuk deskripsinya ini memiliki atau berisikan semua variabel-variabel yang akan kita gunakan nantinya pada deklarasinya. Untuk vektor 1, vektor 2, dan vektor gabungan kita katakan sebagai integer. Dan untuk zigzag itu sendiri kita katakan sebagai sebuah string. Sekarang kita masuk ke deklarasinya. Kita masuk ke dalam situasi untuk for vektor 1 to vektor 2 dengan stepnya zigzag. Nah, setelah proses itu terjadi, kita tulis write sebagai gabungan vektor 1 dan vektor 2 dianggap sebagai suatu matriks dengan elemen vektornya itu sendiri. Kita akhiri N4-nya itu. Sembari itu, setelah diakhiri, maka kita akan muncul ke situasi kedua untuk vektor C2 ke vektor 1 dengan cara yang sama, step zigzag. Setelah itu terproseskan, maka kita tuliskan sebagai gabungan vektor 2 dan vektor 1 sebagai matriks dengan elemen vektornya itu sendiri. Setelah proses terjadi, maka kita akhiri sebagai N4. Nah, setelah semuanya sudah diproses secara keseluruhan, maka kita tulis write len itu sebagai pembawah ya. Setelah kita tulis, maka akan dibawanya vektor gabungan secara zigzag. Sekian dari saya untuk pembahasan soal nomor 4. Terima kasih. Saya akan bacakan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Ronaldo atas pemaparannya untuk latihan soal nomor 4. Nah, untuk latihan soal nomor 5 akan dijelaskan oleh Saudari Tessa Kiara Lumban Gaul. Kepada Saudari Tessa, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Soalnya adalah susun algoritma yang menggabungkan dua vektor yang dimensinya berbeda secara zigzag. Pikirkanlah bila dimensi matriks 1 lebih besar dari dimensi matriks 2 dan juga sebaliknya. Next slide. Oke, solusinya. Yang pertama kita buat judulnya algoritma menggabungkan dua vektor berdimensi berbeda secara zigzag. Di bawahnya kita bisa buat keterangan, membuat gabungan kedua vektor berdimensi berbeda secara zigzag. Yang kedua, dimensi matriks A lebih kecil dari dimensi matriks B ataupun sebaliknya. Nah, deklarasinya ada indeks A, ada indeks B, sama indeks gabungan. Ini bertipe integer. Oke, selanjutnya dibuat deskripsi. Pertama kita harus buat write input indeks A, baru dibaca read indeks A, baru write input indeks B, dibaca read indeks B, baru write input indeks gabungan, baru read indeks gabungan. Oke, selanjutnya kita pakai if indeks A lebih besar daripada indeks B, kemudian dibaca indeks A, kalau indeks A lebih besar daripada indeks B, dia akan terbaca sebagai maksimal. Indeks A-nya itu maksimal. Nah, selanjutnya kalau misalnya kondisinya berbeda, di mana indeks B lebih besar daripada indeks A, maka indeks B akan dibaca sebagai max. Baru kita buat and if. Lalu untuk kondisi pertama, for indeks A to indeks B, step zigzag. Oke, nanti dia akan, baru kita di bawah kita akan buat write indeks gabungan. Indeks gabungan ini adalah indeks A di koma indeks B, lalu N4. Nah, situasi kedua ada for indeks B to indeks A, step zigzag. Lalu kita buat write indeks gabungan, di mana indeks itu indeks B, indeks A. Baru kita buat N4. Nah, selanjutnya setelah semua proses kita lalui, kita bisa tulis write indeks hasil gabungan secara zigzag. Maka akan tampil gabungan indeks A dan indeks B. Demikian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Tessa atas pemaparannya mengenai latihan soal nomor 5. Nah, cukup sekianlah hasil diskusi kami mengenai pembahasan latihan soal lembar kerja pertemuan 10, yaitu array. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Selamat pagi. Pagi.